Alhamdulillahilladzi fi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد. Seseribu warga mukmin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur di pagi barokah setelah kita menjalankan ibadah yang paling penting, sholat subuh berjamaah. Karena dari seluruh ibadah kita ini, sholat itu menjadi ibadah yang pertama dan utama. Dan kita semua tahu bahwa Nabi SAW bersabda, awwal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab dari kiamat adalah sholat. Karenanya Nabi SAW bahkan ketika bicara tentang pendidikan anak pun, dari semua pembahasan tentang berbagai macam bentuk ibadah yang Nabi sabdakan dengan sangat jelas juga hanya sholat. Muru auladakum bis sholati wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Dan pukullah anakmu ketika mereka meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Dan dari sholat 5 waktu yang wajib itu, sholat subuh paling istimewa. Dalam banyak ayat, dalam ayat dan hadis Nabi SAW sangat banyak menunjukkan keistimewaan sholat subuh ini. Di antaranya ayat yang sering kita dengar, aqimis shalat dari duluki syams ila wasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhur. Ini pentingnya sholat fajar, sholat subuh yang oleh Quran secara spesial disebut namanya, yang lain tidak disebut namanya. Quran al-Fajri bahkan disebutnya Quran, bukan sholat, tapi Quran al-Fajri, bukan sholat al-Fajri. Para ulama mengatakan karena salah satu hikmahnya adalah bahwa Nabi SAW sholat subuh walau rokaatnya paling sedikit dibandingkan yang lain, tapi Qurannya paling panjang. Qurannya paling panjang. Dalam riwayat disampaikan bahwa Nabi kalau sholat subuh suka membaca antara 60 sampai 100 ayat satu rokaatnya. Dan ini kita sudah melaksanakannya dan sangat banyak istimewaan yang luar biasa di sholat subuh ini. Maka mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semuanya. Bagi kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kita akan ayat ini di pagi yang mulia ini, di mana ada banyak sekali pelajaran dari ayat yang sudah sering kita dengar ini. Pertama, ayat ini ada di surat At-Tahrim.
surat At-Tahrim, kalau kita cermati dari awal sampai akhir, ternyata surat At-Tahrim itu pembahasannya banyak, pembahasan tentang keluarga. Surat At-Tahrim. Karenanya Bapak Ibu kalau perhatikan At-Tahrim itu ada 12 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu di ayat 6. Betul? 12. Ini di ayat, ini porosnya Pak. Ini tengahnya gitu. Semuanya berpusar di situ. 12 ayat, ini 6-nya, ayat 6. Jadi dia kayak sumbu apa namanya? Dia untuk memutar itu. Karena semua kisah yang dicantumkan di surat At-Tahrim itu semuanya berporos di situ kan? Di dalam surat At-Tahrim ayat tidak banyak. At-Tahrim cuma 12 ayat, tetapi dia mencantumkan banyak potret keluarga. Karena At-Tahrim dimulai justru tentang keluarga mulia, keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini menarik, poros di tengah itu ayat-ayat sebelumnya tentang keluarga Rasul Muhammad SAW. Setelahnya ternyata nanti di 3 ayat yang terakhir kita tahu membahas beberapa keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lot, keluarga Fir'aun, dan keluarga Imran. Jadi di surat yang pendek ini ternyata ada pembahasan 5 keluarga, dan 5-5-nya ini tidak ada yang tidak terkenal. Kita tahu semua terkait keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang tidak kenal Nabi Muhammad? Keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut, keluarga Fir'aun juga sangat terkenal. Dan keluarga Imran kita tahu juga keluarga yang sangat terkenal. Artinya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potret di satu surat yang pendek ini 5 potret keluarga yang dikenal, sehingga dia mudah untuk diambil pelajarannya. Karena terkenal dan nampak terlihat pelajarannya, supaya menjadi pelajaran buat semua. Manapun yang diambil pelajarannya, intinya adalah poros ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah Subhanahu wa taala menyeru di ayat ini untuk orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan ahlikum, dan keluargamu. Perintahnya untuk orang beriman. Kalau kita di keluarga ada suami, istri, anak gitu ya, bahkan mungkin cucu, perintah kan semuanya beriman gitu. Ya, ini semua beriman karena suaminya, istrinya, anaknya, cucu semua beriman. Tapi ternyata perintah ya ayyuhalladzina amanu itu lebih cocok, lebih pas perintah ini untuk suami. Lebih pas, lebih cocok dari semua sudut pandang. Dari kata ganti domirnya, dari posisinya. Karena kalau kita ambil langsung teknis contoh. Kalau saya katakan pada anak saya yang pertama, atau ada orang berkata pada anak saya yang pertama, nah, anak yang pertama, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Bisa. Tapi siapa dia? Dia anak, hanya anak posisinya. Anak pertama, apalagi anak yang kesekian ya. Wahai anak yang terakhir ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka.
Dibandingkan dengan bicara kepada istri, mana yang lebih masuk? Wahai istri, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Mana yang lebih masuk? Istri. Sekarang kita naikkan ke suami. Wahai suami, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu yang lebih masuk, karena dia perempuan. Karenanya ini ayat ini, walau semua di keluarga beriman, tapi perintah pertamanya untuk suami. Karenanya kalau suami tidak pandai menjaga dirinya, dia tidak akan pandai menjaga keluarganya dari neraka. Maka itulah mengapa Al-Quranul Karim memulai dengan anfusakum baru ahlikum. Ini pelajaran mahal, karena masih ada saja keluarga-keluarga muslim ini yang ketika punya anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki asal laki-lakinya, asal kaya, ya, asal ganteng, ya, asalnya suami, itu Pak. Asal. Ini mengerikan, karena nanti perintah menjaga dari neraka itu dimulai dari suaminya. Kalau suaminya tak pandai menjaga dirinya dari neraka, bagaimana dia jaga anak kita yang perempuan itu? Begitu nanti punya anak mau jadi apa? Maka tidak boleh, tidak bisa diberikan anak perempuan kita pada laki-laki yang tidak pandai menjaga dirinya dari neraka. Disinilah kita juga melihat potret langsung dari keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga terbaik yang juga dipotret di tempat di ayat ini, dimana kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Bapak Ibu lihat Rasul itu kan yang sampai besar kan putri-putrinya, lihat Bapak Ibu corak menantu Nabi. Karena ini perempuan nih, akan diserahkan kepada laki-laki. Anak yang putri yang pertama kan Zainab, putri yang paling besar Zainab, diserahkan kepada Abul As bin Rabi'. Nanti Ruqayyah berikutnya setelah Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum dinikahkan ke Utsman, Fatimah dinikahkan ke Ali. Hanya suami yang pertama yang di awal perjalanan hidupnya itu tidak beriman, karena memang sebenarnya mereka sudah menikah sebelum kenabian, tetapi ternyata tidak mau beriman. Sampailah nanti turun ayat bahwa mereka harus dipisahkan. Maka dipisahkan oleh Nabi SAW sampai Nabi punya syarat. Karena waktu itu kan Nabi minta agar baik kesinikan anak saya, karena sang suami ini, suaminya Zainab ini radhiyallahu anha, kan ketangkap dari tawanan perang muslimin. Sudah, maka Nabi sekalian minta syarat, karena dibebaskan, tapi Nabi minta putri, karena harus dipisahkan. Tapi subhanallah, nanti sang suami ini masuk Islam, dapat hidayah. Sekian lama perpisahannya, kemudian ternyata meninggal tidak lama. Zainab meninggal di perpisahan. Tapi sudah beriman, sudah disatukan kembali dengan iman. Adapun Utsman, Ali, semua kita tahu. Utsman, Ali kita semua tahu dari sejak awal dakwah Nabi SAW.
Jadi potret mantu-mantu Nabi gitu. Kalau masalah kaya, ya macam-macam. Mantu pertama itu pengusaha kaya, Utsman juga pengusaha. Ahli ilmu miskin. Walaupun ahli ilmu tidak mesti miskin ya, jangan salah paham. Ahli ilmu kan miskin, tapi memang begitu. Ali bin Abi Thalib, masya Allah, sampai nikah dengan Fatimah itu kan miskin sekali, sampai bisa tidak punya makanan sama sekali loh di rumah mulia itu. Ali radhiyallahu anhu itu pernah kerja berat ngangkutin air untuk kebun milik orang lain, itu upahnya cuma korma. Memang tidak mampu. Jadi keluarga mulia, antum tahu kisah Fatimah yang tangannya itu kan, yang tangannya sampai kasar, sampai kapalan itu, ya. Itu kan Ali kasihan, tapi Ali tidak punya solusi. Kasihan istriku, tangan tadinya halus jadi kasar, gara-gara harus ini kerja keras untuk di rumahnya. Nah itu. Tapi mau kaya mau miskin, potret menantu Nabi untuk putri-putrinya adalah potret yang bisa menjadi imam yang menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari neraka. Itu. Nah, istriku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata ku itu sebenarnya dia punya akar kata yang sama dengan takwa. Takwa itu juga berasal dari kata ku itu fi'il amr. Nanti masdarnya adalah wiqayah, penjagaan. Karenanya kemudian dia itu tameng. Jadi kalau kita melihat ini menjadi akar yang sama dan sejalan ya. Artinya bahwa keluarga ini harus dibuat bertakwa. Dan bertakwa itu makna jelasnya itu harus dijaga jangan sampai terkena neraka. Jadi takwa itu ternyata memang berawal dari kata tameng itu atau penjagaan. Sampai sekarang orang Arab menyebut langkah preventif bahasa kitanya gitu. Jadi mengantisipasi sebelum terjadi itu namanya al-wiqai. Kata wiqayah berarti diantisipasi sebelum terjadi. Berarti itu konsep di rumah itu begitu. Jangan begitu kejadian baru pada kalang kabut sendiri. Karenanya orang tua harus cerdas menganalisa. Ini kemana nih anak ini mengarahnya? Kemana nih pasangan saya mengarahnya? Itu namanya wiqayah. Kata perintahku itu antisipasi. Jadi dia penjagaan ditamengi betul, dibentengi supaya tidak terkena neraka, sekaligus diantisipasi. Nah kalau antisipasi itu begitu. Berarti namanya antisipasi, kalau tahu ya. Banyak kalau ada Allah terjadi kerusuhan gitu kan di masyarakat, kan ada pembahasan gitu. Harusnya ada antisipasi, gitu. Antisipasi itu berarti baru menggeliat saja udah lakukan tindakan. Nah gitu. Makanya saya sering katakan, Pak, contoh. Melihat penampilan anak-anak kita, contoh. Gitu ya. Saya beberapa waktu lalu tuh ada orang tua datang bawa anaknya udah SMA. SMA Islam, masya Allah bagus. Tapi saya tidak tahu anak ini jelas tidak, pokoknya minta pindah, nggak mau sekolah di situ. Masuk SMA atau masalahnya usia SMA.
Dia minta pindah gitu. Sekolahan ini bagus, Pak. Nanti secara Islam, Masya Allah, datang ke saya, kemudian orang tuanya minta saran agar anaknya juga diajak berbincang ngobrol. Anaknya tuh maunya pindah ke sekolah umum, itulah kira-kira. Orang tuanya itu keberatan. Tapi ada sesuatu yang janggal di saya. Sampai saya katakan, ini saya bilang, Pak, ini kan sekolahnya di sekolah Islam. Iya. Dan di sana diajarkan Islam, ilmunya Islam. Iya. Ajarkan Quran juga. Iya. Terus saya bilang, nah, tapi kok cukurannya kayak begini? Cukurannya itu cukuran anak muda ini, Pak. Ini tebel di sini, cepak di sini. Ternyata bapaknya nggak tahu kalau itu dilarang. Nggak tahu. Saya bilang, Pak, dalam Islam ini namanya qaza'. Qaza' itu oleh Nabi dilarang. Cukuran qaza' itu. Qaza' itu tadi. Qaza' itu definisinya sebagian dibiarkan panjang, sebagian dihabisi atau diambil banyak gitu. Itu namanya qaza'. Dulu Nabi melarang. Ada anak kecil cukur qaza' di zaman Nabi. Nabi mengatakan pada orang tuanya, nggak boleh begini cukuran begini nih. Kau cukur semuanya, artinya diambil semuanya, walaupun entah sedikit entah banyak, atau kau biarkan aja semuanya. Jadi ternyata memang penampilan itu diperhatikan. Nah, kasus dari orang tua ini, jadi kita paham, Pak. Ada orang tua yang memang tidak tahu ilmunya, sehingga tidak antisipasi. Jadi tidak antisipasi itu faktornya bisa jadi karena tidak tahu ilmunya, gitu ya. Ini contohnya, bisa dia tahu ilmunya, tapi karena satu dan lain hal, entah tidak peduli, entah terlalu sibuk, entah pendidikan terlalu dipercayakan pada sekolahannya saja dan orang lain, entah banyak faktornya. Yang terjadi akhirnya tidak ada antisipasi, wikoyahnya tidak ada, wikoyahnya, preventifnya tidak ada. Ini pelajaran. Jadi penampilan mulai berubah. Contoh. Ya tadi kan, cukuran kayak begitu. Ada yang salah. Kalau ini jelas salah karena dilarang. Ada yang tidak salah, Pak, tapi mulai berubah, tapi tidak salah. Contoh, anak kita ini sekarang cukurannya rapi gitu ya. Klimis, rambutnya minyak rambut gitu ya. Kemana-mana wangi gitu. Nggak biasanya, Pak. Wah, itu benar ya, betul. Itu benar, itu sesuai dengan sunnah Nabi, tidak salah. Nabi SAW itu rambut beliau itu klimis dengan minyak, dan beliau orang yang sangat cinta dengan minyak wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan tidak salah kalau itu. Cuma perubahan itu kan orang tua juga harus tahu. Nggak bisa cuma lewat gitu aja kemudian bilang, iya Pak, mulai gede dia. Antum nanti tidak punya wikoya, atau nggak akan punya antisipasi nanti, Pak. Begitu kejadian baru kalang kabut semuanya. Itu wikoya itu di situ. Jadi ternyata kataku itu ternyata memang kalau di bahasa Indonesia jagalah gitu ya. Dan dalam bahasa Arab tentu lebih dalam pembahasannya. Jadi bisa menjadi tameng. Kalau tameng berarti benteng yang kuat. Orang perang itu kalau pakai tamengnya besi, bahkan baja mungkin. Berat, tapi itu tidak ada pilihan. Berat, bawanya berat, tapi tidak ada pilihan kalau mau melindungi dari sabetan atau panah, sabetan pedang musuh atau panah. Tidak ada pilihan. Dia harus tenteng-tenteng kemana-mana dalam perang untuk menahan gempuran senjata. Sama di generasi ini juga gitu. Kita nggak punya pilihan. Lu serangan merusak generasi kan dari semua sudut. Persis seperti sumpahnya iblis, bukan? Ya kan? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sumpahnya iblis lah. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim
wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu kontrol terus, Pak. Jadi ini radarnya terus mengawasi anak cucu Adam nih, yang jalan di atas jalan yang lurus diawasi terus sama iblis. Jadi generasi ini dikepung kanan kiri. Itu memang iblis kerjaannya. Yang diawasi itu bukan yang rusak, yang diawasi itu yang benar. Kalau rusak kan memang target dia. Yang lurus ini, yang benar, yang ngaji, nah itu yang diacak-acak. Makanya kalau ada program ngajin itu ya pada kalang kabut itu, Pak. Begitu memang. Kemarin saya di ITS Surabaya dengan Pak Rektor sholat subuh itu mahasiswa yang hadir 6.000 orang. Kebayang, Pak, anak muda 6.000 datang. Wah, iblis mesti gemeteran, Pak. Itu kalau dilanjutkan saja, kebayang nggak terjadi apa itu? Luar biasa. Iya. Selesai itu ada orang tua yang kirim tulisan ke Pak Rektor. Anak saya, Pak, nggak usah diajak sholat subuh berjamaah, nggak usah diajari berhijab. Bayang itu. Itu orang tuanya. Jadi aneh, Pak ya. Memang begitu. Ya, begitu. Jadi yang benar tuh ada aja yang iseng protes yang apa. Oh ya, 6.000. Nah, jadi apa itu dirahmati Allah SWT. Pembentengan itu kan karena iblis datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala, Masya Allah, rahimahullah, beliau salah satu ahli tafsir ya, hari-hari ini dan sudah meninggal. Itu luar biasa. Ketika beliau menyampaikan ke kita tentang kalimat itu, setan itu datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Kok kanan kiri itu? Depan, belakang, kanan, kiri. Yang kanan didorong terlalu kanan, yang kiri didorong terlalu kiri. Ngerti maksudnya? Dan dua-duanya bisa tersesat jalan. Bisa tersesat jalan. Karena ini yang diambil, karena kalimat depannya tadi, kalimat depannya la qu'udanna lahum siratakal mustaqim. Jalan yang lurus inilah yang benar, kanan kiri itu. Makanya Islam itu tidak ada tuh Islam istilah ekstremis kiri, ekstremis kanan, nggak masuk di sana. Nggak ada di sana. Misalnya siratakal mustaqim. Lurus teman. Nah, itulah yang oleh para ulama disebut al-wasatiyah. Dalam firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tapi juga harus ditafsirkan supaya tidak salah ayat ini. Imam Ibnu Taimiyah punya buku Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Jadi pembentengan itu, penamengan itu kalau buat tameng, ahli senjata buat tameng itu pasti akan mencari besi atau baja yang kualitasnya terbaik. Loh iya, Pak. Kalau besi-besi biasa gitu ya terus dan nggak mungkin tameng itu terbuat dari plastik, Pak. Cuma itu mah nggak normal, itu mainan anak-anak. Begitu kan? Plastik. Saya nggak tahu kalau hari ini ada teknologi tameng pakai plastik, walau mungkin plastiknya nggak bisa ditembus oleh peluru, mungkin aja. Pokoknya intinya mau pakai apa mesti kokoh sekali, ya, karena setahu saya mobil anti peluru pun juga bahannya juga baja. Itu mobil presiden itu Pak, kalau ibu tahu kan yang tentara yang kerjanya nutupin pintu presiden, mobil presiden itu mobil anti peluru.
Itu ada latihannya Pak, nutup pintu tok latihan. Loh beneran, karena pintunya itu berat. Karena berat itu. Itu kalau dihantamkannya terlalu keras, itu angin keras sekali menghantam presiden, tidak boleh. Tapi kalau tidak kuat, nggak nutup pintunya. Ya itu harus pas itu. Lihat, ada latihannya. Ya, makanya, jadi memang itu membentengi itu memang harus kokoh sekali bentengnya. Rumah kita itu bentengnya kokoh sekali. Iblis datang dari semua tempat, dari semua tempat dia datang. Pokoknya depan, belakang, kanan, kiri dia datang. Jadi kalau ada yang bilang iya Pak, ya, capek ya Pak didik anak zaman sekarang. Bukan cuma zaman sekarang, zaman sejak iblis ada tuh udah capek didik Pak. Bukan cuma sekarang. Jangan dipikir hari ini aja. Zaman Nabi Muhammad juga capek didik anak Pak. Betulan di masa jahiliyah Mekah coba tumbuh anak-anak soleh seperti Ali bin Abi Thalib kan sih. Anak kecil tumbuh dengan luar biasa. Memang gampang didik itu di tengah masyarakat jahiliyah. Sama, iblisnya sama. Iblisnya masih sama, yang diajarkan juga masih sama sampai sekarang. Jadi iblis itu memang konsisten banget. Masuk kalah, kita nggak istiqomah itu kan salah, ya kan? Iblis itu konsisten betul. Sejak diusir itu sampai sekarang konsisten ya. Enggak ya? Konsisten. Pokoknya ini sudah. Masuk neraka nggak apa-apa ya. Penting nyari teman sebanyak-banyaknya. Nanti kan iblis tinggal ceramah aja Pak. Nanti di akhirat kan dikasih mimbar sama Allah. Seperti mana surat Ibrahim. Ceramah dia ya. Kata iblis, siapa suruh ikut saya? Iblis itu gitu ke saya Pak. Orang udah serius ikutin dia ya. Udah diikuti salah, ujung-ujungnya siapa suruh ikut saya? Saya nggak bisa nolong. Saya aja bingung urusan sendiri kan. Kamu lagi ikut saya kan? Anda bukan di surat Ibrahim. Dikasih mimbar cuma itu. Setan itu, iblis berkata begitu. Itu khas iblis Pak. Makanya orang kalau habis berbuat dosa, ini kalau habis berbuat dosa itu Pak, kalau masih ada iman dalam hati sedikit saja, dia habis berbuat dosa itu nyeselnya luar biasa Pak. Karena iblisnya sudah lari. Sebelumnya semangat dia melakukan dosa, semangat dia rencanakan segala macam, semangat. Tapi begitu dilakukan betul, karena bisa iblisnya berkata, ini bariun mink, aku nggak tanggung jawab ya. Itu inni akhafullah, kata iblis, aku juga takut sama Allah ya kan, urusan kamu dah. Begitu. Jadi pembentengan itu Bapak Ibu rahmat Allah, jadi saya perhatikan kanan kiri depan belakang siap merusak generasi. Apa saja. Kalau mau bicara silakan dicek dengan apa saja, banyak pembahasannya gitu ya. Bicara tentang makanan, food merusak. Bicara fashion rusak juga. Bicara filmnya juga rusak. Itu yang disebut dengan 3F itu ya. Bicara sekian S dia juga sama, sport yang rusak juga. Ya. Urusan lagu ya sama juga rusaknya. Semua. Itu tugas orang tua, dan terutama tugas itu ada di ayah. Memang itulah mulianya kepala rumah tangga. Berarti kan harus ngerti ilmunya. Ilmu buat benteng yang kuat tuh kayak apa? Tadi ilmu antisipasi berarti harus tahu, oh kalau begini tuh gejalanya gini. Kan kalau kita punya anak sudah lama Pak, kan tahu ya Pak, kok dipegang-pegang kakinya mulai hangat. Nah itu udah mulai tahu kita, betul kan? Karena pengalaman, kita punya ilmu. Kok kakinya hangat ya? Badannya sih belum panas nih. Kok hangat ya kakinya anak ini? Nah gitu. Tahu orang tua, karena punya ilmu. Itu harus diketahui, orang tua harus tahu.
Sehingga nanti ketika dia melihat anak-anak itu tahunya berubah ini. Apa yang membuat dia berubah? Ini apa sebabnya? Itu berubah. Yang tadi bisa jadi perubahan itu salah, langsung kelihatan salahnya. Bisa jadi tidak salah, bahkan benar. Gitu ya. Kayak tadi saya cerita minyak wangi dan nyisir yang rapi gitu ya. Rapi terlihat itu sudah benar. Cuma kan perubahan itu mesti ada yang melandasinya. Nah, orang tua harus tahu. Kalau sudah benar tinggal dilanjutkan. Kalau ternyata ini salah, maka sudah ada antisipasi. Baik, itu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan ternyata jelas targetnya bahwa harus jauh dari neraka, ini jelas. Dirimu, keluargamu semua jauh dari neraka. Dan Allah langsung kasih potret kan. Jauh dari neraka itu kan secara teori ya kita semua tahu gimana perbuatan di neraka itu tidak boleh ditiru segala macam. Tapi di At-Tahrim ini diberi Allah potret tentang keluarga langsung. Ada 2 potret keluarga yang ideal di At-Tahrim. Keluarga Nabi Muhammad SAW dan keluarganya Imran. Itu ideal di semua sudut, ya, ideal di semua sudut. Di kepala rumah tangganya, di pasangannya, di anaknya, di cucunya ideal. Itulah kasih potret. Nah, ini yang terjaga dari neraka nih. Nah, itu dua yang ideal. Kita tahu yang 2 itu suaminya yang benar, suaminya soleh, istrinya bermasalah. Sebagian anaknya jadi korban. Itu 2. Adapun yang satu adalah suaminya yang bermasalah, istrinya yang beriman. Kan gitu. Dikasih potret kita nih, 3 potret, jadi 2, 1. Itu kan, dipotret begitu. Dan ternyata yang dipotret oleh Allah, kita ambil yang baik saja nih, kan? Yang gak ideal itu gak usah diharapkan. Silakan dipelajari, tapi ya mudah-mudahan yang punya masalah ini segera diberi Allah solusi. Karena kalau tidak ideal ya Allah, hidup tuh gak nyaman. Ya, kita tuh kalau bawa mobil Pak, itu ban kanan kirinya nggak seimbang, itu bahaya. Antum, nggak mungkin antum bisa lari ngebut, nggak mungkin. Besar kecilnya nggak sama, nggak mungkin antum ngebut, bahaya itu. Antum belok gitu, itu dah. Nggak bisa nih keluarga ini diajak lari dengan kecepatan maksimal, nggak bisa. Kalau tidak seimbang itu tidak ideal. Kayak Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya si Nabi orang soleh, Allah puji, tapi istrinya masalah. Keluarga Fir'aun sebaliknya, suaminya kafir, zalim, istrinya wanita, 1 dari 4 wanita terbaik dunia dan akhirat. Gak ideal dua-duanya. Nah itu repot itu. Makanya kalau ada yang mengalami itu, mudah-mudahan segera Allah berikan solusinya. Nah, yang ideal ini benar. Ada potret keluarga Nabi Muhammad, ada potret keluarga Imran. Nabi Muhammad itu Nabi, Imran bukan Nabi. Lengkap bukan? Lengkap. Karena kalau dikasih contoh selalu Nabi, orang suka pada ngelawan. Itu kan Nabi, Pak. Loh, Nabi itu manusia. Justru beliau itu diutus untuk diteladani, kan gitu kita ngajinya. Ya, dikasih contoh lari. Baiklah kalau gitu. Ini Allah kasih contoh, ini bukan Nabi. Ini bukan Nabi. Ya, mau apa Nabi kan? Mau lari kemana lagi ya gitu. Ini loh bukan Nabi. Imran bukan Nabi, mulia. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin.
Surah Ali Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, ya, di atas seluruh alam. Dari 4 itu yang Nabi 3, Imran sendiri yang bukan Nabi. Tapi lihat, Allah sejajarkan orang yang bukan Nabi dengan para Nabi, bahkan lebih tinggi dari Nabi di sisi keluarganya. Karenanya Allah tidak berfirman untuk Adam dan Nuh keluarga, tapi hanya Ibrahim dan Imran di ayat itu yang disebut keluarga. Itu pelajaran sendiri. Ini potretnya. Tentang Nabi Muhammad di surat At-Tahrim yang dipotret, pembahasannya adalah beliau, Nabi Muhammad, dan istrinya dan pasangannya dan pasangan-pasangannya. Kalau yang Imran yang dipotret langsung anaknya langsung, anak dipotret. Lengkap bukan sekarang? Lengkap kan? Kepala rumah tangga, pasangan, anak. Begitu keluarga ahli surga memang harus begitu. Dia sempurna di semuanya, di pasangannya, di anaknya. Bahkan kalau mau kita urutkan lagi sampai di cucunya. Karena kita tahu Nabi Muhammad SAW dengan cucunya, dan kita tahu bagaimana juga Imran dengan cucunya. Karena cucunya Imran siapa? Nabi Isa. Bapak kakeknya bukan Nabi, cucunya Nabi. Itu prestasi pendidikan luar biasa. Itu baru benar didik anaknya, ya kan? Itu saya sebut grafiknya naik ini, Pak. Grafiknya naik gitu. Nah itu baru benar. Jadi masa iya anak cuma 3, yang 1 gagal gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan Allah berikan keturunan kita semuanya soleh. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, sudah jam 6 lebih. Mudah-mudahan sepotong ayat ini ya ladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi lebih jelas potretnya. Kalau mau lebih jelas nanti silakan didalami ayat-ayat itu. Bagaimana Allah menggambarkan keluarga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah memotret keluarga Imran. Yang dua-duanya adalah keluarga surgawi. Seperti apa dipotretnya? Nah itu jadi pelajaran sangat mahal buat kita semua. Allah dan Allah kumpulkan kita dan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan menunjukkan pandangan mata untuk kita semua di dunia dan kelak mereka memimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.